Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tak mahir mengemudikan mobil Matic, seorang pria menabrak pejalan kaki dan motor yang terparkir. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Masuki musim pancaroba, kasus demam berdarah di NTB terus bertambah. Pria berinisial WN 39 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di Kecamatan Gerung. Tersangka ditangkap di rumahnya saat menunggu kiriman ganja yang dipesan secara online. Polisi menyita paket ganja seberat 333,61 gram sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat tentang adanya paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa pengiriman antar daerah. Menurut keterangan tersangka, ganja tersebut dipesan untuk dijual dan sebagiannya dikonsumsi sendiri. Pelaku berinisial W di alamat sesuai dengan TKP, yang mana pelaku ditangkap pada saat sesaat setelah menerima paket narkotika jenis tanaman jenis ganja, yang mana berdasarkan keterangan dari pelaku, yang bersangkutan membeli ganja secara online. Tersangka dijerat pasal 114 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Nasyun, 30 tahun, warga desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena berbisnis narkotika. Tersangka diringkus di rumahnya saat menunggu pelanggan. Dari hasil menggeledah rumah Nasyun, polisi menyita 195,83 gram sabu-sabu, timbangan digital, dan uang ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Nasyun dilaporkan warga yang resah dengan aktivitasnya mengedarkan narkotika di lingkungannya. Dari hasil pemeriksaan, narkoba dipesan di luar daerah dengan sistem online, kemudian dikirim melalui jasa pengiriman. Di wilayah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, jual beli barang yang diduga narkotika jenis sabu. Pada saat tim operasi melakukan penyelidikan, didapatilah satu orang terduga pelaku berinisial NS yang sedang berada di rumah saat itu sedang istirahat. Kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, dilanjutkan kami melakukan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 1 ons atau 100 gram yang ditemukan di dapur di dalam kardus. Tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda bernama Dayat, 26 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri pipa besi dan mesin bor di sebuah gudang di lingkungan Karangbedil. Tersangka dibekuk di rumahnya di Kelurahan Pagesangan atas laporan pemilik gudang. Polisi menyita 2 buah pipa besi dan mesin bor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk ke gudang malam hari dengan melompati pagar dan membobol pintu. Hasil penyelidikan kami mendapat informasi bahwa ada pelaku mengambil barang tersebut dengan cara meloncat pagar pada malam hari. Barang tersebut sudah sempat dijual di mana? Betul sekali, barang tersebut sudah sempat dijual dan kami amankan di tempat pembeli yang membelinya. Tersangka mencuri untuk membayar utang cicilan ponsel. Oh, dari di mana? Pintu gerbang. Kunci gerbangnya. Gak pintu kok lewat tembok, loncat tembok. semuanya udah dijual barangnya. Baru bor aja. Apa alasannya kamu mencuri? Ini kenapa?
Sekarang apa? Kamu udah di KP? Udah ada pakai bayar? Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Satgas Pengendali Inflasi Daerah menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah gudang pengisian LPG di Kabupaten Lombok Barat Selasa siang. Selain mengecek stok, petugas juga mengecek takaran pengisian LPG untuk menghindari kecurangan. Sidak bertujuan mengantisipasi kelangkaan LPG menjelang Lebaran. Hal itu juga untuk mengawasi penyaluran gas LPG, khususnya 3 kg agar tepat sasaran. Sehingga kita diinstruksikan langsung dari Menteri Perdagangan jangan sampai kemudian menjadi resah masyarakat karena kurang takaran. Setelah kita cek tadi bersama-sama tim, ternyata ya alhamdulillah di tempat ini dari tabung kosong beratnya sama. Setelah diisi yang 3 kilo menjadi 8. Saya lihat rata-rata yang di tes tadi itu, yang dicek tadi itu rata-rata 8 lah. Kalau kita dari pihak SPBE ini, pertama dari tabung kosong juga kita sudah seleksi, sudah bisa pisahkan mana yang tidak masuk ke dalam berat atau masuk ke dalam berat itu yang kita isi. Upaya kita di antaranya pagi sebelum operasional kita lakukan kalibrasi. Setelah selesai jam istirahat, sebelum mulai lagi kita lakukan kalibrasi. Jadi kita lakukan kalibrasi berkala terhadap mesinnya. Jadi supaya memastikan berat yang tersalurkan ke masyarakat ini sesuai dengan yang diminta. Kebutuhan LPG saat Idul Adha diprediksi meningkat 50% atau sekitar 20.000 tabung per harinya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.